Salam guys yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dengan sumber artikel media Rohani Parakletos. Pembacaan artikel pada saat ini dengan judul Khotbah di atas Bukit Part 5. Berdoa harus bisa menjadi gaya hidup. Hanya oleh terang Roh Kudus dan kuasa firman Tuhan yang memampukan kita untuk mengampuni orang lain termasuk musuh kita sekalipun. Jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Selama kita masih ada di dalam dunia, pencobaan demi pencobaan akan senantiasa mewarnai langkah hidup kita. Yang menjadi pertanyaan, mengapa ada pencobaan? Karena kuasa kegelapan tidak senang terhadap kebenaran. Oleh karena itu, iblis melalui berbagai manifesto senantiasa mengancam eksistensi iman kita kepada Allah. Pencobaan itu bisa melalui media elektronik, media cetak, alat peraga, orang lain, bahkan pencobaan itu bisa datang dari orang-orang yang kita sayangi. Semua media dan alat peraga bisa dijadikan alat untuk mencobai iman kita kepadanya. Yesus saja sebagai pribadi Allah dan manusia juga mengalami pencobaan, apalagi kita hanya manusia sejati yang terdiri dari darah dan daging. Manusia dengan kuasa Kristus kita akan sanggup menghadapi semuanya itu. Justru melalui pencobaan iman kita dikuatkan dan didewasakan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan Yesus ketika di Taman Getsemani juga minta kepada Bapa, jikalau sekarang sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Ia sebagai manusia yang terdiri dari darah dan daging juga melakukan tawar-menawar dengan Bapa berkaitan dengan penderitaan salib. Namun dengan ketaatannya dia mengatakan, tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Yesus sebagai manusia sejati juga merasakan penderitaan di kayu salib. Begitu berat, namun dia menyerah dalam kehendak Bapa. Tidak berbeda jauh dengan Abraham ketika melakukan doa syafaat untuk Sodom. Ia melakukan tawar-menawar dengan Allah berkenaan dengan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Sodom. Jika ada 50 orang yang benar di kota Sodom, ia akan membatalkan hukuman. Lalu Abraham menawar lagi, jika sekiranya ada 40 orang Sodom yang benar, ia akan meluputkan Sodom dari murkanya. Abraham menawar lagi, apabila ada 20 orang Sodom didapatinya benar, maka Allah tidak akan melaknat. Dan yang terakhir, apabila ada 10 orang benar di Sodom tetapi tidak dilaknatnya, namun Sodom tetap dilaknatnya karena tidak didapati orang benar di kota itu. Dunia ini penuh dengan berbagai-bagai kejahatan. Bahkan Yesus mengungkapkan ada serigala berbulu domba, dan ia juga berkata kepada para pengikutnya, ibarat domba di tengah-tengah serigala yang siap menerkam. Dengan kita lain ancaman demi ancaman itu akan terus mengikuti kehidupan orang benar. Untuk dapat lepas dari ancaman serigala harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Mengapa harus demikian? Sebagai domba tentunya tidak dapat bertarung melawan serigala, dan serigala sebagai binatang rimba. Maka untuk mampu melawan harus menggunakan otak atau akal budi dan iman kepada Allah. Kekuatan raja hutan harus dilawan dengan kecerdikan yang berlandaskan iman Kristen. Maka harus disertai tulus seperti merpati. Seorang pengikut Kristus itu harus tulus, santun atau untuk mengalahkan lawannya, tetapi lawan tersebut tidak merasa dikalahkan oleh kita. Karena dengan ketulusan hati yang dilandasi dengan kekuatan Roh Kudus dan kekuatan firman, niscaya
kita bisa lepas dari kejahatan. Karena Engkau yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Itulah ya, mengapa kita selalu berdoa dan selalu bersandar kepadanya. Karena Ia yang empunya semuanya itu. Kita meminta dalam doa dengan alamat yang tepat karena Dia memang yang empunya segalanya dan menciptakan dunia seisinya. Disinilah mengapa Yesus mengajarkan tentang hal berdoa yang benar dengan sistematika supaya doa kita jangan bertele-tele, berputar-putar tidak ada ujung pangkalnya. Doa yang diajarkan Tuhan Yesus ada pembukaan kepala doa, penghormatan, sanjungan, dan pujian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Sedangkan isi doa, permintaan, keluhan, dan lainnya, meminta yang menjadi kebutuhan pokok kehidupan pribadi maupun berdoa untuk orang lain serta berdoa untuk sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak. Berdoa meminta pengampunan atau dosa-dosa yang kita perbuat serta berdoa meminta keselamatan serta meminta untuk dilepaskan dari kejahatan. Dan baru penutup. Namun kunci daripada doa kita kepada Allah adalah kekudusan dan dengan tidak menyimpan permasalahan dengan sesama kita. Di dalam pengajaran Kristus, salah satunya adalah kamu harus mengampuni seperti Bapa mengampuni kamu. Oleh karena itu berdoa harus menjadi gaya hidup kita supaya kita selalu melekat kepadanya. Amin.